Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Nana? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa? Ayu? Bisa? Bisa, Bu. Ya, silakan pimpin doa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Sri Ayu Ningsi, Hadir, Bu. Yulia Rahmi. Hadir, Bu. Baiklah, kalau begitu kita langsung masuk ke pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang kelompok sosial dan dasar pembentukan kelompok sosial. Sekarang Ibu mau tanya, apakah ada yang tahu apa itu pengertian kelompok sosial? Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Kelompok sosial itu yaitu kumpulan individu yang saling berinteraksi didasari oleh adanya kemiripan atau kesamaan, kepentingan, identitas, dan faktor lain yang menyatukan. Elemen penting yang membentuk kelompok sosial itu yaitu interaksi sosial, di mana interaksi tersebut membentuk hubungan yang saling mempengaruhi. Apakah semuanya paham dengan apa yang dimaksud dengan kelompok sosial? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan mengenai pengertian kelompok sosial? Tidak, Bu. Selanjutnya yaitu dasar pembentukan kelompok sosial. Dalam pembentukan kelompok sosial mempunyai dasar tertentu. Dasar-dasar tersebut meliputi faktor keturunan, kesatuan teritorial, kesatuan kepercayaan, dan kesatuan kepentingan. Baiklah, Ibu akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, kesatuan berdasarkan keturunan atau genealogis. Kesatuan keturunan ini adalah kelompok-kelompok sosial yang terbentuk atas dasar persamaan darah dan keturunan. Pada kelompok sosial ini diawali dan dari terbentuknya keluarga batin, yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Selanjutnya yaitu kesatuan teritorial. Suatu komunitas terdiri dari sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah. Individu-individu dalam masyarakat tersebut selalu melakukan jalinan kerjasama dalam bentuk yang tetap ataupun tidak tetap. Jalinan yang tetap ini terjadi karena wilayahnya saling berdekatan sehingga terikat oleh kesamaan wilayah tempat tinggal. Selanjutnya, kesatuan kepercayaan atau religius. Pada dasarnya, kesatuan religius ini adalah kelompok sosial yang terbentuk atas dasar persamaan agama atau kepercayaan tertentu. Melalui kesamaan agama atau kepercayaan inilah biasanya muncul ikatan yang sangat kuat dan rasa sentimen sekelompok mendalam. Selanjutnya, kesatuan kepentingan atau asosiasi. Asosiasi atau istilah lainnya dari kesatuan kepentingan adalah kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat yang terbentuk atas dasar persamaan kepentingan. Dalam kehidupan masyarakat modern saat sekarang ini, masyarakat berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memadukan kepentingan bersama orang-orang seprofesi. Oleh karena itu, terbentuklah ikatan atau asosiasi atas dasar kepentingan yang sama dengan organisasi yang tetap. Perwujudan nyata dari asosiasi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu dapat berbentuk negara, perkumpulan atas dasar ekonomi, dan persatuan buruh. Dalam pembentukan sebuah kelompok sosial, ada beberapa faktor lain. Yang pertama yaitu faktor darah atau keturunan. Kelompok sosial dapat dibentuk atas dasar kesamaan darah atau keturunan. Yang kedua yaitu faktor daerah asal. Daerah asal juga dapat menjadi dasar pembentukan kelompok sosial. Apabila seseorang individu yang tinggal di suatu tempat kemudian bertemu dengan individu lain yang berada dari daerah kelahiran yang sama, sangat mungkin mendorong terbentuknya kelompok sosial. Yang ketiga yaitu geografis. Faktor geografis juga dapat menjadi dasar pembentukan kelompok sosial.
Orang-orang yang sering berkumpul di suatu tempat akan mudah terjalin komunikasi yang intens yang secara perlahan membangun suatu ikatan. Yang keempat, faktor kepentingan. Dasar pembentukan kelompok sosial juga karena adanya faktor kepentingan. Tepatnya, kesamaan kepentingan sangat memungkinkan untuk membentuk kelompok sosial, seperti kelompok seniman, kelompok intelektual, dan lain-lain. Yang kelima, faktor keagamaan. Sistem keyakinan dan emosi keagamaan merupakan faktor perekat terbentuknya faktor sosial di kalangan umat beragama tertentu. Faktor ini tidak hanya mengikat kelompok-kelompok sosial di wilayah tertentu, tetapi sudah merambah lintas negara, bahkan lintas dunia. Yang terakhir yaitu faktor ideologi kenegaraan. Ideologi kenegaraan dilakukan melalui partai-partai politik. Partai politik merupakan salah satu bentuk kelompok sosial sebagai sarana warga negara menyalurkan aspirasi ideologi kenegaraannya. Baiklah, itu tentang pengertian dan dasar pembentukan kelompok sosial. Apakah semuanya sudah mengerti apa yang dimaksud dengan kelompok sosial itu dan apa saja dasar yang pembentukan dari kelompok sosial itu? Hati, Bu. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan bertanya. Rahmi, setelah penjelasan tadi, apakah Rahmi bisa menjelaskan salah satu contoh dari kelompok sosial? Bisa, Bu. Coba. Contohnya yaitu keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial. Anggota keluarga terdiri dari beberapa individu. Anggota keluarga juga saling berinteraksi satu sama lain. Keluarga nuklir atau keluarga inti merupakan salah satu kelompok sosial kecil. Bagus. Apakah ada yang ingin menambahkan atau memberikan contoh yang lain? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, Ayu, silakan. Baiklah, pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial yaitu kumpulan individu yang saling berinteraksi didasari oleh adanya kemiripan atau kesamaan, kepentingan, dan faktor yang menyatukan. Elemen penting yang membentuk kelompok sosial adalah interaksi sosial, di mana interaksi tersebut membentuk suatu hubungan yang saling mempengaruhi. Contohnya yaitu keluarga. Dasar pembentukan sosial yaitu yang pertama, faktor keturunan, faktor kesatuan teritorial, kesatuan kepercayaan, dan kesatuan kepentingan. Selanjutnya yaitu faktor darah atau faktor keturunan, faktor daerah asal, faktor geografis, faktor kepentingan, faktor keagamaan, dan faktor ideologi kenegaraan. Bagus. Kalau gitu sepertinya semuanya sudah paham dengan pelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau begitu kita cukupkan saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.